Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala al-imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husain rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wan nisa'u ala darbaini thayyibatin wa abtarin. Perempuan yang bisa dinikahi itu ada dua macam. Ada yang belum pernah menikah, namanya thayyibat. Dan yang kedua thayyibat itu yang sudah menikah, yang pernah menikah atau janda kalau bahasa kita. Wa bekarin, dan yang masih gadis atau dengan kata lain yang belum pernah menikah. Fal bikru, maka kalau dia masih gadis, yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha ala nikah. Kalau perempuan itu tidak pernah menikah, mau dia masih kecil, sudah tua, sama, maka bapak dan ibunya, bapak dan kakeknya itu menjadi wali mujbirnya. Artinya bapak dan kakeknya boleh menikahkan perempuan itu sekalipun tanpa izin dari perempuan itu. Jadi kanggo ya nikahanga misalnya teduh-teduh katakan dia setuju. Nah ini mulai pekih begitu. Kalau di undang-undang kita tidak boleh, harus atas izin, baik yang gadis maupun yang apalagi yang sudah janda. Tapi kalau menurut fikih Syafi'i, gadis itu tidak harus setuju kalau yang menikahkannya adalah bapak atau kakeknya, karena dua orang ini dikategorikan sebagai wali mujbirnya. Wali mujbir itu artinya wali yang bisa menikahkan perempuan itu sekalipun tanpa izin. Itu nama wali mujbir. Dan wali mujbir dalam mazhab Syafi'i itu hanya bapak dari perempuan tersebut atau bapak dari bapaknya alias kakeknya. Sedangkan kalau dia janda, wasayyibu, yang sudah janda, la yajuzu taswijuha illa ba'da bulughiha wa izniha. Tidak boleh janda itu dinikahkan kecuali dia sudah dewasa dan dia mengizinkan, dia reda dinikahkan. Itu kalau yang sudah janda. Ini dasarnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Orang yang sudah menikah, janda maksudnya, itu lebih berhak atas dirinya dibanding dengan walinya. Wal bikru, sedangkan kalau dia masih gadis belum pernah menikah, tusta'maru, perlu bisa diminta atau bisa dinikahkan. Wa idnuha simatuha, dan izin perempuan itu adalah kalau dia diam. Ini hadisnya. Nah hadis ini membedakan maksudnya antara yang janda dengan yang gadis.
di mana yang janda itu wajib dimintai izin, sedangkan kalau yang gadis tidak harus dimintai izin. Ya tentu kalau kita bicara mana yang baik, ya harusnya dia setuju. Nah, itu kalau bicara baiknya. Ini kita tidak bicara baik dan tidak baik, tapi bicara boleh dan tidak boleh. Jadi dua hal yang beda. Kalau hukum, tidak ada nama hukum itu baik dan tidak baik. Hukum itu yang ada adalah boleh, haram, makruh, sunat, itu nama hukum. Nah, di sini dijelaskan oleh pengarang kitab kita, oleh guru kita, boleh gadis itu dinikahkan oleh bapaknya atau oleh kakeknya sekalipun tanpa izin. Itu boleh. Masalah boleh bukan berarti baik, karena tidak semua yang boleh itu baik. Ada juga yang boleh tapi tidak baik. Jorah-jorah, kedek-kedek, kelama, dikeluar-keluar, darah guna, darah manfaatnya, ganggu. Lagu dan bagus. Bagusan terisi waktu kita sih ngaji, baca Quran, sembahyang, nanti bagus-bagus. Ini masalah boleh. Jadi maksud dia jangan nanti kalau boleh terus diasumsikan boleh itu baik. Ya belum tentu. Memang salah satu syarat dari baiknya sesuatu harus dia boleh. Salah satu syaratnya. Mun sindena kanggo jeung ini bagus. Apa haram ini bagus. Tetap saja tidak baik. Maka boleh itu salah satu syarat agar sesuatu itu jadi baik. Sehingga belum tentu yang boleh itu baik, tapi setiap yang baik itu pasti boleh. Nah, jangan dibalik. Nah, maka janda tidak boleh dinikahkan kecuali harus dia setuju atau diizini. Nah, maka sebenarnya kalau dalam konteks fikih yang perlu menyatakan atau meminta bapaknya menikahkan dia itu sebenarnya yang janda, itu yang paling perlu. Kalau yang gadis-gadis sih sebenarnya tidak perlu dia bilang bapak nikahkan saya dengan ini, tidak perlu begitu. Karena memang bapaknya otomatis boleh. Nah, beda dengan kalau walinya selain bapak dan kakeknya, saudaranya misalnya. Nah, kalau saudara ingin menikahkan saudarinya, itu sekalipun gadis harus tetap dimintai izin. Tidak boleh dia mengijbar saudaranya. Nah, tetap harus atas dasar persetujuan saudarinya baru bila boleh dinikahkan. Itu kalau selain bapak dan kakek. Kenapa? Karena kalau bapak dan kakek kasih sayangnya kepada anak atau cucunya itu maksimal, sempurna, sehingga dia mungkin menjerumuskan anaknya, cucunya untuk hal-hal yang akan menyakiti atau membuat anak cucunya jadi sengsara. Beda mensemeton dia ingin jual semeton, jual notak semeton. Mau kepeng. Nah, ini yang ngenu. Nah, karena mun saudara itu biasanya dia sifatnya bersaing. Misalnya bersaing dalam banyak hal, bersaing untuk perhatian ina amakna, untuk mau bagian mekan ina amakna, itu bersaing. Sehingga dia tabangah munara semeton bersual gara-gara kepeng. Karena memang pada dasarnya persaudaraan itu tidak secara langsung dia punya hubungan. Ampun berde hubungan kan karena pada ina amata. Jadi dengan lain nyuruh kita berde hubungan, ya ina amata. Nah, lagu munina amata aja ya jamak langsung barang berhubungan. Sehingga kasih sayang mereka itu lebih dijamin
Begitu juga papu kakek. Kakek itu kadang-kadang lebih sayang kepada cucunya bahkan dari anaknya. Nah, maka itu sebabnya dia mungkin untuk mengijbar, artinya kalau dia nikahkan cucunya tanpa persetujuan bisa. Misalnya kasusnya bisa terjadi kalau yang dinikahkan di bawah umur. Nah, undang-undang tidak ganggu. Undang-undang kita mendemele nikah ham dengan harus umur 18 tahun. Nina maupun mama yang terbaru. Mulai anda 16 Nina, 18 mama tahun. Nah, nengkaja dua-duanya pada 18 tahun. Sehingga kalau sudah mau menikahkan orang di bawah usia itu harus ada dispensasi dari pengadilan. Berapa nekanggu, menapa surat membolehkan di bawah umur itu dari pengadilan, bukan dari buah. Nah, kemudian, kalau dalam hukum Islam bisa anak berunara, karena ninana berunara wah nikahnya siapa mana, dan itu sah. Gue berun subuh di rumah sakit, badai si sahabat, nah ketika dia barang anakku si baru lahir, nah sah. Artinya itulah maksudnya ini. Jadi bisa seperti itu dan sah pernikahan itu kalau misalnya ada saksi juga ada. Saya nikahkan kamu dengan anak saya padahal anaknya masih berumur subur. Nah, itu yang namanya ijbar oleh mujibir. Nah, kakeknya juga begitu. Sehingga lain. Ada terjadi namanya nikah gantung, kawin gantung. Jadi karena masih benci, wah nikahnya si popuna atau si amana. Nah, itu mungkin. Secara hukum Islam itu tidak dimasalahkan, sah, kanggu, karena si nikahannya mana. Begitu juga pengantin mamanu pada kode-kode masih beruna sekolah kelas SD, nikahnya si amana, si mama ya amana dah, si nina ya aman si nina, ya nikah, ya, dan nikahan deh anak teh. Masih berukas aja genaman. Nah, itu secara hukum boleh, tetapi bukan berarti baik ya. Nah, ini harus diingat. Kalau kita lihat kaitannya dengan baik dan tidak baik itu ya, itu bisa jadi tidak baik karena nanti kalau besar tumbuh anak itu terus dia saling ganggu. Dia saling ganggu kan, kita berarti menikahkan orang yang dia saling demenang, jadi semama senina, jadi batur dia demen, lalu jadi senina semama dia demen. Sehingga tentu itu akan bisa berakibat kurang baik bagi rumah tangga itu. Sehingga ya kadang-kadang ganggu dendek tegawe. Lalu karena ini hukum, karena ini masalah hukum, jadi akan tahu hukumnya. Mendengar lain popuk baluk teh kirang nikahan bebia-bia, ya itu ternyata memang ada hukumnya, boleh hukumnya. Lagu munuah bebelu, baik bebelu kode maupun bebelu tua, pada bebelu kode maksudnya arah bebelu deman balik. Orang pun baru karena masih berbiak nikah, masih benci nikah. Akhirnya semua makna le Mekah misalnya nikahnya barang. Jadi si mama nu berwakil dan kita senina kan. Ku nikah sida barang anakku. Arane ini. Aku ku terima nangkat si mama. Kita nak cenina pun masih berbeda. Masih berbeda sida
bebel aku pegada nah magatien bebelu jarina kana bebelu karena wah ketika kan jadi bebelu nah ini maksudnya bebelu kode nah jadi mun bebelu je harus nanti balik baru tekanggo nikah karena harus atas izinnya. Nah izin bebia dina sah, izin dari anak yang masih belum balik tidak sah. Jadi izin pada orang jual sepeda motor itu jual sepeda motor memang ya bayangnya siapa mana beliangnya siapa mana udah membalik jauh nampak jual ngande sah jual beli no dia sah. Kenapa tidak sah? Karena akad atau ijab kabul dari anak kecil itu secara hukum tidak sah. Yang sah mengakadkan dia walinya. Nah apalagi bab nikah. Nah sehingga ketika dia mengizinkan dalam keadaan dia belum balik, maka izinnya tidak punya kedudukan hukum. Jadi dek nabau tak kedu. Makanya dia harus ditunggu balik. Harus dan dia beli dewasa dulu baru dimintai izinnya. Baru ampun takut terbuka. Ini muna janda, muna wah mereri. Lagu muna masih gadis dia tidak butuh izin tadi untuk sah, untuk boleh. Nah ini masalah wali. Nah selanjutnya muharramatun nisa, perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi itu ada dua macamnya. Ada haram sementara muaqqat dan ada haram selama-lamanya. Yang haram sementara itu pertama adalah senina dengar. Senina dengar. Jadi ya senina sei-sei. Non dia tekanggo nikah barang senina dengar. Munara dengan mereri barang senina dengan dia sah pernikahan. Karena perempuan itu masih berstatus sebagai istri orang. Kapan dia halal bagi orang lain? Kalau dia sudah diceraikan dan iddahnya sudah habis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perempuan yang sudah diceraikan tetapi masih dalam masa iddah. Perempuan yang sudah diceraikan tapi masih dalam masa iddah itu perempuan yang haram sementara dia masih dalam masa iddah. Jadi menara dengan ijab kabul padahal yang dinikahi itu masih denaman dua iddahna, maka pernikahan itu batal, tidak sah. Karena yang dinikahi perempuan yang haram dinikahi. Kenapa dia haram? Karena masih dalam masa iddah. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan, iddah itu bisa iddah raj'i, artinya iddah karena sebab talak raj'i, bisa dengan sebab talak ba'in. Nah, sekalipun ba'in tetap tidak boleh, atau bahkan iddah wafat. Bila dia mati si semama, dia mungkin tulak semama kan, lagu kedakan ngano tetap harus nebui dulu iddahnya 4 bulan 10 jeluk. Itu iddahnya baru nakanggo nikah malik bareng dengan. Nah, makanya disebutnya haram sementara. Haram sementara dia masih terikat. Nah, yang ketiga adalah bibi paman bibi atau saudari ipar. Selama kita masih ada hubungan pernikahan dengan semetona. Jadi mun beripar, ipar dino ya termasuk haram sementara. Selama dan masih berselina
barang senina ada sinengke. Mau mati senina ada, maka bisa sidang ngambil adiknya atau kakaknya, bisa sidang ngambil bibinya, bibi istri sida maksudnya, bibi mantan senina ada, nah, kanggo. Tapi selama sida masih terikat dengan perempuan itu senina ada, maka saudarinya baik kakak maupun adiknya, bibi-bibinya, baik bibi dari bapaknya maupun bibi dari ibunya, itu tidak boleh sida nikahi sementara. Jadi artinya dia terkandung ngumpullah adik kakak dalam satu ikatan. Tidak boleh kita mengumpulkan ponaan sama bibinya dalam satu ikatan. Nah, maka itu namanya juga haramnya haram sementara. Artinya bibinya itu haram sementara, ipar kita itu haram sementara. Makanya dede kanggo berhentian barang ipar deh. Dede kanggo saling patu barang ipar deh. Karena kanggo sudah nikahina mun lepas. Jadi untuk barang ipar kan jadi begocengan. Bahaya. Nah ini hukumnya ya, hukumnya begitu. Karena dia termasuk orang yang halal dinikahi. Nah yang haram sementara ini sebenarnya asalnya halal. Hanya saja haram sementara ada ikatan. Makanya hukumnya muntah bersentuhan, batal wududa dan berdosa itu muntah saja. Saling kita dah berdosa, apalagi saling ti. Kadang-kadang dia saling ti, sida nanti berdosa sida. Salah nanti dia dua-dua nak. Nih salah sakit nanti, anda nak kanggo. Bibi senina ini dah haram. Jadi menda berselama ya berlapis. Dende dia berlapis. Berdosa itu penuh. Munda itu berdosa aja kan ini berdosa itu. Nah, maka dende selaman dalam bibi senina karena dia halal dinikahi, hanya saja sementara masih tidak terikat dengan istri yang sekarang, sementara itulah dia haram. Nah itulah orang-orang yang haram sementara. Jadi pertama haram sementara senina dengan, si kedua bebalu lagu masih dalam masa iddah, si ketelu ipar dan bibi dari istri kita. Itu haram sementara. Semua yang haram sementara ini kalau bersentuhan batal wudu. Jadi dia sama orang ajnabiyah, termasuk ajnabiyah. Artinya perempuan yang haram untuk kita keluar berdua-duaan, bersentuhan saling kita. Nah sedangkan muharramat yang selama-lamanya, nah ini si haram, ini ya si tulen haram. Karena kalau ini dia permanen haram. Denara waktu atau keadaan yang membuatnya jadi boleh. Jadi selama-lamanya haram. Perempuan yang haram selama-lamanya untuk kita nikahi ada 3 kategorinya. Pertama haram karena ada hubungan nasab, ada hubungan darah, kerabat. Si kedua haramnya karena hubungan rodoah, ada susuan, penyusuan. Zaman lain biasa dengan nyusuan anak jerina pembubaina dengan lain. Zaman lain. Nah nengkayan ini aja ndek kira ya. Nah menyusu itu tidak mesti menyusu, bisa juga ngedot. Lagu air susunya bersumber dari dengan manusia ASI. Karena enggak pompana ASI no. Sehingga ini ya dengan silwe air susunya aja berkaleng-kaleng. Ampun jual misalnya
Nah itu harus seduga dengan sing nama harus tercatat, karena berarti dia punya hubungan susuan dengan sumber air susu itu. Jadi mundam ya bang asi, jadi dia nekepeng doang ada bang asi, maka semua yang memasukkan air susu harus dicatat secara rapi. Siapa perempuan itu, dari mana asalnya, agar tak mudah ngeras ceka seduga nama jemaah. Dia punya hubungan susuan dengan itu. Nah itu namanya subuhnya hubungan rodoah. Nah lagu nengkayan ini memang jarang dengan seperti ini, karena kebanyakan sekarang sembian yang menyusu. Jadi beli susu kak, mundena tahu ina ngembengan susu pasti lalu anang toko belianga susu sapi. Jadi dena asi, ya kan nengka jangan jalan dengan. Mun zaman lain karena dena man luwe singano, sehingga akhirnya alternatifnya mundena tahu ina be petangnya ina lagi. Dan ada juga orang yang berprofesi metauba lekan singano. Nah sehingga dia punya anak susuan araja serbu gubek karena keliling lalu nyusuin anak dengan Allah. Ya ini zaman-zaman lain. Nah yang ketiga haramnya karena punya hubungan musaharah, hubungan pernikahan. Jadi muntamarari barang dengan Nina, karena sida mama lagi rupiah, bersida dia barang dengan mama, muntamarari barang dengan mama, maka ada beberapa orang itu haram gara-gara itu. Nah diantaranya asal usul seninata atau asal usul semamada. Siapa maksudnya asal usul semamada? Amanah Mutsida sinina, amana, popuna, baluna. Itu haram. Haram. Dan munduah medari bareng dengan haram amana selama-lamanya. Haram popuna selama-lamanya. Haram baluna selama-lamanya. Maka mertua ini dia kanggo itu berselama sidup kumana kadang-kadang dia berarti dia batal duduk dah. Karena mertua itu sudah haram selama-lamanya. Dari apa namanya kanggo sida berdua-duaan gonceng lala nembe mentua dah. Karena dia sudah masuk kategori keluarga dekat kita dengan jalur pernikah, gara-gara pernikahan. Kadang-kadang dengan Sumatera, dengan luar negeri bahkan lagu mereri sida barang anak-anak berjari keluarga anda dengan Sumatera dengan lagu arana hubungan musyawarah, karena denara hubungan darah, denara hubungan rodoah, tapi gara-gara pernikahan haram selama-lamanya. Begitu juga cabangnya, purunya anak popu baina haram anda selama-lamanya. Jadi munara dengan nikahin bebalu, bedai anak, bedai popu, maka begitu dia menikah sama bebalu ini haram anaknya popu dan terus sampai ke bawah. Nah itu contohnya, nanti dijelaskan. Sekarang yang nasab dulu. Wal muharramatu bin nasi arba'a syaratan. Yang haram dengan sebab yang haram berdasarkan Al-Quran di surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum, itu ada 4 tolas macam sebutnya le Quran. Kemudian yang 14 itulah yang dibagi 3. Ada yang dengan sebab nasab, ada yang sebab rodoah, ada yang dengan sebab musyawarah pernikahan. Sab'un, 7 di antara yang 14 itu termasuk karena nasab. Siapa itu? Ibu. Wa inna alam.
ibu kita, bapu kita, baluk kita haram. Kemudian yang kedua, bintun, anak te, papun te, terus ke bawah, haram. Lurus ya, lurus ke atas, lurus ke bawah, haram. Kemudian wal ukhtu, semeton, baik semeton kandung pada inama, semeton pada ma inana lain, semeton saina amana lain pada haram. Adapun semeton sependai noja dena haram. Sida Amanda mereri barang bebelu. Amanda mereri barang bebelu. Bede anak dina telu. Terus dengan tua ini Amanda no, bede anak eda telu mama. Pada mereri Amanda mereri barang inana, anakna mereri barang anakna. Kanggu karena deniaran semeton aja, semetonan. Kalau ini nama, kalau ini nama, cuman ia mereri, Amanda no mereri barang inana, jadi dena haram, ya, anak-anaknya dena haram. Jadi munara ngeno dena ngumbe. Ono semetona barang merori, dena semetona sida marana semeton, sida ngaranina semeton. Dan secara hukum itu bukan saudara, tetap orang lain. Jadi ndak ngaruh pernikahannya itu ndak mempengaruhi kehalalannya. Pernikahan mana barang inana tidak mempengaruhi kehalalan anak-anaknya untuk menikah. Nah, jadi yang anak tulen, semeton tulen, kemudian ammah itu semeton amantah. Jadi semeton amantah haram. Bibi kita, munsida pamanda. Kemudian kholah itu semeton inantah, jaran kholah. Bibi juga angkat ngaran ini teh. Selepunai nak sai amak sai, padahal si seke je lain arana, si seke aran amun, amma ini aran kholah. Apa bedanya? Nanti diwaris tempatnya berbeda. Mulai dalam bab nikah aja pada haram. Tak boleh warisnya berbeda. Amun itu ahli waris, kalau khol itu tidak, bukan ahli waris. Semetona manta bisa mewarisi kita. Bisa mewarisi kita, termasuk anda bau jadi wali semeton amanta. Namun semeton inanta dena bau jadi wali nikah. Wa bintul akhi, anak semeton keponakan, anak saudara kita itu hukumnya haram selama-lamanya. Wa bintul ukhti, atau anak semeton si nina maupun si mama pada haram. Nah, inilah orang-orang yang haram dengan sebab nasab. Ya termasuk di anak doang, popu dah, sama tonton bede popu haram untuk itu. Sama tonton bede balu haram untuk itu. Wasintani birrodai, dua kelompok orang haram karena susuan. Wa humal murdi'ah, yaitu yang menyusu. Wal ukhtu minar roda'ah, ibu susuannya. Murdi'ah, ibu susuannya. Yang kedua, saudari susuannya. Itu yang disebut, ya kita sebut le Quran. Lagu bukan berarti selain denara endah selainan ini sindena kanggo. Ada juga yang tidak disebut, tapi itu nanti di hadis dijelaskan. Apa sabda Rasul?
yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Haram, orang-orang yang haram dengan sebab susuan adalah sama dengan orang-orang yang haram dengan sebab nasab. Maka inak susuan, ama susuan, semama situ tenyusu, yara namanta secara susuan. Inan dengan situ tenyusu, muncida si Nina aman dengan situ tenyusu, haram untuk sida. Nah, jadi pada nasab, kan nasab perlu inan-inante, 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 nah, nah, lek susuan ngono endah. Sida nyusul dengan Nina. Nah, dengan Nina ini bede anak haram untuk sida. Bede ya ina ama haram untuk sida. Bede ya popu balu haram untuk sida. Bede ya semeton haram untuk sida. Sida si nyusu do. Sida si nyusu no haram. Nah, karena sida punya hubungan rodoa. Jadi bukan hanya saudari susuan saja yang haram, tetapi suami dari ibu susuan suaminya apun jadi amanta jarina. Semama situ tenyusu ia jadi amanta. Karena amanta maka dia ada keganggu mereri. Kadang-kadang mati nan susuan ke tetap dengan ganggu karena ini haramnya selama-lamanya. Nah, lagu semetonda sindik na nyusu je. Nah, semetonda sindik na nyusu le dengan indah itu kanggo yang mereri bareng anak dengan indah situ dan nyusu. Karena untuk semetonda ndik na semeton susua, sida besemeton susua, si nyusu no. Makanya lihat munta jelasan susuan, lihat yang menyusu dan tahu menyusu. Itu kita. Dende dan kita dengan si dendawah nyusu. Ia lekantan hukumina. Jadi ibu susuan itu haram saudari menikahi saudara kita yang nyusu. Haram menikahi anak saudara kita. Haram dia. Nah, kenapa? Karena ibu itu memberi air susunya ke kita. Sehingga kita punya hubungan susuan. Karena kita punya hubungan susuan, maka semua nasab kita itu untuk ibu itu haram. Nah, kemudian kalau kita melihat yang menyusu, si nyusu, maka selepuk nasab ibu itu haram untuk si nyusu. Ya, yang kunta jana muda nangado bingung sida. Jelasan, muda jelas bahwa jamaah malak tak jelas, betul. Nah, jadi yang kunta hubungan hukuma si nyusu barang si tau na nyusu no doang nasab nah itu ya kena muda. Jadi menara dengan berketua haram ke ini barang dengan si barang ini secara rodoah ketuanin apa hubungannya barang si nyusu, apa hubungannya barang si tau na nyusu. Nah kunta meta baru apa ini bedain hukumnya. Mudarat nasabnya yang haram itu nasab si haram mungkin. Mudarat nasabnya barang si tau na nyusu atau si nyusu maka dia kanggo mereri salah sakit. Nah terakhir nanti ada dengan sebab musyawarah. Wallahu a'lam. Nah sampai itu no dulu. Insyaallah rodoah ini cuma ulang balik agar lebih jelas. Munasabnya rata-rata clear jelas.
sehingga penjelasan tentang yang haram-haram ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi acuan pedoman kita untuk dait masalah agar tahu nyelesaian. Kalau sudah hadir di akad nikah apa segala macam rocetan sih begetohan. Karena kadang-kadang dengan di kampung-kampung tuh dapat gula merhatian sing ngene-ngene. Sehingga ini ya kadang-kadang nikahan dengan si dene kanggo nikahi. Nah itu wah pengantenan ampun tahu sedengan. Nah ini ya jadi masalah jadi masalah hukum, sehingga perlu kita hati-hati untuk menelusuri apakah ada hubungan nasab, apakah ada hubungan rodoah, apakah ada hubungan musyawarah, supaya tidak terjadi pernikahan sedara, supaya tidak terjadi pernikahan antara saudara susuan, supaya tidak terjadi pernikahan orang yang punya hubungan melalui jalur pernikahan. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga melindungi kita, menjaga melindungi keluarga kita, anak dari tapaku baik dengan hal-hal yang tidak baik dunia akhirat, termasuk di dalam pernikahan mereka semua, keluarga kita mudah-mudahan terjaga, terlindungi dari segala hal yang tidak benar, sehingga benar-benar kena dalam panidukta, baik dalam bab munakahatnya, muamalatnya, termasuk juga dalam bab ibadahnya, sehingga mudah-mudahan dengan baik dan benarnya cara kita Allah meridhoi hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak Tuan Guru jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Itulah bab lanjutan pernikahan yang baru kita dijelaskan beberapa katanya dengan kelanjutan itu. Nah, jika di antara para adik-adik pelajar, mahasiswa, mahasiswi yang belum jelas dengan penjelasan pada malam hari ini, bisa secara tertulis nanti untuk bertanya pada minggu yang akan datang insyaallah, dan begitu pula para jamaah sekalian. Mari kita tutup bersama pengajian kita dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.